Selamat pagi bagi kita semua. Marilah kita memberi waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, ketika kami dapat bangun dan menikmati udara yang segar pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kepada kami, karena Engkau begitu mengasihi kami. Maka pada pagi ini Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur, memohon pertolongan-Mu. Untuk satu hari ini, ketika kami melakukan segala aktivitas kami dan pekerjaan kami. Dan biarlah firman-Mu yang hendak kami dengarkan akan menerangi hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami sambut pagi yang baru ini dengan ucapan syukur kepadamu. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Senin 24 Oktober 2022, tertulis dalam 2 Korintus 13 ayat 4. Demikianlah bunyinya. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus kembali meminta jemaat Korintus untuk sekali lagi membuka hati mereka bagi Paulus. Paulus mencoba menjawab semua serangan terhadapnya, meskipun banyak yang mendukungnya. Sebagian orang menantang kewibawaannya sebagai seorang rasul. Ada yang mengkritik cara ia berbicara dan menulis, dan yang lainnya menganggap ia kurang bersahabat dan komentar-komentarnya yang terlalu keras. Rasul Paulus membela dirinya sebagai Rasul Kristus yang sejati. Karena itu, Paulus mengajak jemaat Korintus untuk menguji dan menyelidiki diri sendiri tentang iman mereka kepada Yesus Kristus. Apakah iman mereka tetap tegak ketika mereka menghadapi ujian, ketika mereka menghadapi tantangan di dalam hidup mereka? Ujian terkadang Tuhan izinkan ada pada diri seseorang. Apakah seseorang itu tetap tegak berdiri, percaya kepada Yesus ketika dia menghadapi ujian dan tantangan? Paulus sendiri menghadapi banyak ujian dan rintangan ketika melakukan tugas panggilannya sebagai Rasul Kristus. Namun Kristus telah terlebih dahulu menghadapi penderitaan untuk menebus manusia dari dosa, dari kematian, dari kebinasaan. Yesus mati disalibkan, namun kemudian ia hidup karena kuasa Allah. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga kita. Sebagai manusia biasa, kita memiliki kelemahan. Kita memiliki kekurangan. Tidak ada manusia yang sempurna.
Sungguh kita lemah, tetapi di dalam Dia kita akan hidup bersama-sama dengan Dia, Yesus Kristus. Maka ketika kita menghadapi ujian tantangan yang berat, firman Tuhan mau mengajak kita untuk tetap tegak, berdiri percaya kepada Kristus. Kita yang lemah akan menjadi kuat dan hidup di dalam Kristus. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu, ya Yesus Kristus, yang telah datang ke dunia ini, menghadapi penderitaan, bahkan mati di kayu salib untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami menghadapi banyak tantangan dan rintangan, kami menjadi lemah, tetapi kami bisa menjadi kuat di dalam Kristus. Maka biarlah kami tetap percaya kepada Kristus dalam situasi yang bagaimanapun kehidupan kami, baik dalam suka dan duka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa buat seluruh warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Engkau Tuhan yang memelihara mereka. Bagi yang sedang terbaring lemah karena sakit, di rumah mereka maupun di rumah sakit, biarlah tangan-Mu yang penuh kuasa itu memberikan kesehatan dan kesembuhan. Bagi jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, bahkan menghadapi duka cita, Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kekuatan dan penghiburan, agar mereka memiliki pengharapan yang hidup hanya kepada Kristus, Yesus Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua.